Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang nantinya akan dikeluarkan saat tes wawancara PPG Prajabatan dan juga cara menjawabnya. Tentunya ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Untuk kalian yang penasaran bagaimana pertanyaan dan juga cara menjawabnya, simak terus video ini sampai habis ya. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jadi, pengalaman aku dulu yang ditanyakan oleh asesor adalah apa motivasi aku menjadi seorang guru dan juga mengapa aku termotivasi untuk mengikuti PPG Prajabatan. Jadi, mungkin saja pertanyaan yang nantinya akan keluar di tes wawancara yang akan kalian ikuti adalah seperti aku ini ya teman-teman. Jadi, memang sama seperti pertanyaan yang pertama pada essay, yaitu tentang motivasi kalian menjadi guru. Nah, aku juga sama, aku juga ditanyai tentang motivasi aku menjadi guru dan juga motivasi aku mengikuti PPG Prajabatan. Jelaskan sedetail mungkin, tetapi jangan bertele-tele, dan kalian akan mendapatkan pertanyaan yang selanjutnya berupa mengapa kalian mengambil motivasi tersebut dan untuk apa kalian menjalaninya nantinya. Jadi kalian akan ditanyai lagi seputar motivasi kalian menjadi guru dan juga motivasi kalian mengikuti PPG Prajabatan oleh asesor. Itu adalah pertanyaan pertama yang ditanyakan asesor kepada aku ya teman-teman. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua. Nah, di pertanyaan yang kedua ini, asesor menanyai aku tentang apakah aku mempunyai pengalaman yang nantinya pengalaman itu membuat aku bisa mengembangkan hal-hal baru pada diriku. Jadi memang sama seperti pertanyaan essay yang kedua, yaitu tentang pengalaman hal-hal baru ya teman-teman. Kalian diminta untuk menjelaskan pengalaman kalian terkait kalian mempelajari hal-hal yang baru. Kalau aku dulu, aku menjelaskan tentang pengalaman aku mempelajari hal-hal baru di penelitian riset bersama dosen waktu aku kuliah S1 dulu. Jadi, aku menjelaskan pengalaman aku tersebut. Dengan riset penelitian itu, aku bisa rekognisi skripsi atau bebas skripsi, dan juga aku bisa mengupload artikel di Sinta 2 dan mendapatkan rekognisi mata kuliah 24 SKS. Jadi, aku menjelaskan pengalaman aku mempelajari hal-hal baru di dalam penelitian tersebut, di mana penelitian itu berfokus kepada 3 sekolah dasar yang sudah aku teliti. Jadi, asesor akan menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang pengalaman kalian mengalami hal-hal baru tersebut. Pastikan kalian menjawab pengalaman ini juga berdasarkan essay ya teman-teman, karena essay aku juga aku cantumkan tentang penelitian riset aku ini. Pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan yang dikeluarkan oleh asesor tentang pengalaman aku bekerja sama dengan orang lain. Jadi kalau kalian tanya kenapa kok tidak sama dengan pertanyaan di essay, yaitu yang ketiga, sebenarnya pertanyaannya tentang jika kalian diminta untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika, nilai, dan juga pedoman kerja. Untuk aku ditanyakan tidak hal itu ya teman-teman. Aku ditanyakan asesor yaitu pengalaman tentang bagaimana aku bekerja sama dengan orang lain. Jadi di situ aku menjelaskan bagaimana pengalaman aku ketika aku bekerja sama dengan orang lain. Nah, di situ aku juga menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman bekerja sama di waktu aku penelitian riset dulu. Jadi karena aku menjawabnya berkaitan dengan penelitian riset, maka saat wawancara pun aku juga menjelaskan tentang bekerja sama pada saat aku penelitian di SD-SD yang sudah aku teliti itu. Tentunya bersama dengan tim penelitian aku. Jadi seperti itu, usahakan untuk tetap sama dan mengacu kepada jawaban kalian saat kalian menjawab essay. Nah teman-teman, untuk pengalaman yang keempat ini, aku ditanyai tentang bagaimana pengalaman aku mengembangkan orang lain. Apakah pernah atau tidak? Karena di essay aku menjawab juga berkenaan dengan penelitian riset, maka aku juga menjawab pengalaman mengembangkan orang lain ini saat aku menjalani riset di sekolah dasar yang aku teliti teman-teman. Saat itu aku mengembangkan orang lain, yaitu siswa aku di kelas 4 SD yang dimana dia itu berbakat dalam berkarya seni rupa. Karena dia tidak memadai fasilitasnya di sekolah tersebut dan juga anak itu sendiri belum mempunyai beberapa
hal yang harus dikembangkan saat mau menekuni karyanya itu, aku mengembangkan anak tersebut dengan cara aku membantu, memotivasi, dan juga memberikan semangat kepada anak tersebut untuk terus berkarya, karena kalau tidak, anak tersebut nanti kemampuannya akan menghilang, teman-teman. Jadi, aku menceritakan sedetail mungkin bagaimana cara aku mengembangkan orang lain, yaitu siswa tersebut saat ditanyai oleh asesor. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima yang ditanyakan asesor kepada aku adalah tentang bagaimana pengalaman aku mengambil keputusan penting di dalam hidup. Asesor juga menanyakan tentang tujuan hidup aku ya teman-teman. Tujuan hidup aku itu seperti apa, dan pengalaman aku mengambil keputusan yang penting itu seperti apa. Jadi nanti kalian kalau ditanyai seperti itu, kalian jawab saja pengalaman kalian untuk kalian ceritakan sedetail mungkin tentang keputusan kalian mengambil keputusan penting itu. Jadi jangan lupa kalian juga jelaskan tentang alasan kalian mengambil keputusan penting itu sedetail mungkin, dan juga supaya asesor itu merasa puas dengan jawaban kalian. Nah, selanjutnya teman-teman, pertanyaan terakhir yang diucapkan oleh asesor saat tes wawancara pengalaman aku dulu adalah, yaitu pertanyaan mengenai bagaimana sikap aku saat aku dihadapkan dengan tugas yang bersamaan. Jadi ini sama persis seperti pertanyaan di essay, dan asesor juga menanyai aku seputar pertanyaan tentang tugas-tugas bersamaan yang diberikan kepada aku. Bagaimana pengalamannya, aku jelaskan sedetail mungkin, dan masih berhubungan dengan penelitian riset yang aku lakukan. Karena memang seluruh essay yang aku jawab itu berhubungan dengan penelitian aku. Dan aku jelaskan juga bagaimana aku mengerjakan tugas-tugas di penelitian itu, sehingga aku bisa menyelesaikan tugas-tugas secara bersamaan itu dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, bagi kalian yang mau mengikuti tes wawancara PPG Prajabatan, kalian harus mempersiapkan diri dengan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh asesor terkait diri kalian. Jadi, usahakan kalian jawab berdasarkan pengalaman pribadi dan juga kalian jawab dengan jujur. Dan jangan lupa bahwa kalian menjawab pertanyaan itu harus sama seperti kalian menjawab essay. Jadi teman-teman, itu saja pertanyaan-pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh asesor kepada aku saat menjalani tes wawancara PPG Prajabatan. Semoga kalian yang mau mengikuti tes wawancara diberikan kemudahan dan juga kalian diberikan kelancaran. Sekian video dari aku. Jika kalian suka, kalian bisa share ke teman-teman yang lain supaya video ini bermanfaat untuk yang lain. Dan tonton terus video aku yang lain supaya aku juga bisa berkembang channelnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.